Seorang siswa kelas 4 SD di Medan, Sumatera Utara menjadi bulan-bulanan gurunya sendiri karena menunggak pembayaran SPP 3 bulan. Setiap hari ia disuruh duduk di lantai selama pelajaran berlangsung. Sementara teman-temannya tetap berada di meja dan kursinya masing-masing. Kasihan Bu, duduknya di semen kayak pengemis. Ya. Di situ saya nangis, ya Allah, aku kayak gitu. Siswa kelas 4 SD di Medan, Sumatera Utara ini disuruh duduk di lantai oleh gurunya selama pelajaran berlangsung. Kejadian ini dipergoki langsung oleh sang ibu saat mendatangi sekolah karena mendapat cerita dari anaknya yang tidak diperlakukan dengan wajar oleh gurunya. Sementara teman-temannya tetap belajar di meja kursinya masing-masing. Sang ibu pun merasa sedih dan sakit hati anaknya menjadi bulan-bulanan gurunya karena pembayaran SPP-nya menunggak 3 bulan. Sementara Camelia mengaku saat ini anaknya mengalami trauma. M merasa ketakutan untuk datang ke sekolah, apalagi jika harus bertemu dengan gurunya. Camelia saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi setelah berpisah dengan suaminya. Ia juga pernah memohon keringanan dari pihak sekolah. Sementara itu, Haryati, guru yang menghukum siswa duduk di lantai karena tidak membayar SPP, membenarkan jika itu kebijakan pribadinya dan bukan dari kebijakan yayasan. Penjelasan itu ia katakan saat bertemu dengan Komisi 2 DPRD Kota Medan. Sebelum kejadian, Haryati mengatakan sudah memperingatkan orang tua murid melalui grup chatting, namun tidak ada respon. Waktu hari pertama masuk, anak itu datang. Ada 4 anak ini Pak yang tidak mengambil rapor, yang tidak ikut revisian, yang satu nggak datang-datang karena memang belum bayar uang sekolah sampai 6 bulan. Terus anak itu datang masuk, saya katakan gini Bu, nah mana orang tuamu, mana mamamu nak, udah pulang, kayak gitu. Suruhlah ambil rapornya, kalau nggak diambil rapornya kamu nggak boleh belajar. Terus itu gimana ya Bu? Saya mau memulangkan anak di jam pelajaran, kemudian dia masih kecil, perjalanan rumahnya pun jauh. Saya berpikir nanti dia kecelakaan, saya juga yang disalahkan, sekolah juga yang disalahkan. Kemudian saya berdirikan, nanti akhirnya anak itu pingsan, jatuh, saya juga yang disalahkan. Dan juga dia kan nyaman, dia duduk di bawah sambil mendengarkan saya belajar Bu, mengajar Bu. Itu tujuan saya Bu, nggak ada niat saya menzolimin anak Bu. Di sisi lain, kini meski biaya SPP anaknya telah dibantu oleh relawan, ibu dari M, Camelia, tetap akan memindahkan anaknya ke sekolah lain. Nggak ada sama sekali, belum ada minta maaf dari kejadian saya pingsan di sini juga itu nggak ada untuk minta maaf. Sedikit aja kasihan sama anak saya itu juga nggak ada sampai detik ini. Ya mungkin malu atau apa, ego nggak tahu, nggak masalah sama saya kan. Saya pun juga ya kalau dia nggak minta maaf ya terserah. Andai dia minta maaf aja saat hari Rabu dan tidak mengirim pulang kata-kata dia itu lagi setelah saya pulang, ya mungkin nggak kayak gini gitu. Nggak mungkin saya sekolahkan di sini lagi jujur, karena apapun ceritanya dia masih tetap ketemu sama guru kan, sama guru yang sama gitu. Ya saya tetap tarik aja anak saya daripada nanti mental dia bagaimana kayak mana, saya nggak mau gitu. Karena saya sekolahkan anak saya bukan untuk ketakutan di dalam sekolah. Dari Medan, Sumatera Utara, Teguh Angga, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.